Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 8. Ayo kita berlatih 2.1. Sebelum ke pembahasan soal-soal, kita ke materi dulu, yaitu ke bidang koordinat. Di sini ada dua sumbu. Sumbu yang mendatar itu sumbu X, yang tegak itu sumbu Y. Sumbu X yang ke kanan selalu positif, yang ke kiri selalu negatif. Sumbu yang tegak itu yang ke atas positif, yang ke bawah selalu negatif. Nah, di sini ada beberapa kuadran. Di sini itu berarti kuadran 1, yang di sini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu jika X-nya positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2 jika X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3 jika X-nya negatif, Y-nya negatif. Kuadran 4 jika X-nya positif, Y-nya negatif. Jadi titik-titik, kalau yang positif semua itu di kuadran 1, kalau X-nya negatif, Y-nya positif kuadran 2, kalau X-nya negatif, Y-nya negatif kuadran 3, kalau X-nya positif, Y-nya negatif, kuadran 4. Sekarang langsung ke soalnya. Di sini soal yang nomor 1 itu ada bidang koordinat. Di sini ada titik-titik. Titik-titiknya di sini coba kita baca dulu. Untuk yang A, di sini kenapa ditulis 4,3? Karena di sini posisinya itu X-nya jatuh di 4, Y-nya jatuh di 3, makanya ditulis 4,3 karena titik itu X, Y. Untuk B, ini B-nya di X jatuh di min 4, Y-nya jatuh di 3 yang lurus, berarti min 4,3. Untuk C di sini titiknya berarti ini lurusnya di X itu min 3, yang ini lurusnya di Y min 4, jadinya min 3, min 4. Untuk yang D juga sama. Sini dapatnya 3, min 4 dari mana? 3-nya ini di sumbu X, min 4-nya di sumbu Y. Untuk E 6,0. Ini berarti cuma di sumbu X saja karena tidak naik ke atas atau ke bawah. Berarti makanya Y-nya yang 0. Terus F di sini karena ke atas berarti X-nya kan tidak ke kanan atau ke kiri atau di X di 0,0. Jadi cuma naik aja, jadinya 0,2. Untuk yang G di sini jatuhnya min 6, Y-nya 6, jadinya titiknya min 6,6. H ini kenapa min 4,5? Berarti ini kalau di sumbu X lurus di min 4, sumbu Y-nya lurus di min 5. Untuk I 6,6 berarti ke sumbu X-nya 6, ke sumbu Y-nya min 6. Nah, seperti itu untuk membaca titik. Selanjutnya ke soal nomor 1. Sebutkan titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu X. Tadi titik-titiknya yang sudah kita baca tadi saya tulis di sini biar lebih mudah, tidak usah membalik lagi lembarannya. Titik yang punya jarak yang sama terhadap sumbu X. Berarti kira-kira yang mana? Berarti yang angka belakangnya sama, atau bisa kita lihat di soalnya yang tadi. Misalnya di sini 4,3. Tadi jarak terhadap sumbu X, berarti terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang ini, yang mendatar. Berarti jaraknya titik ini ke sini itu berapa? Berarti kita ngitungnya dari sini sampai sini itu loncat berapa? 1, 2, 3. Kalau kita hitung berarti loncat 3. 3 itu diperoleh dari mana? Dari ini, yang belakang, angka yang belakang 3. Sekarang yang B. Yang B kalau terhadap sumbu X berarti 1, 2, 3. Juga 3, berarti angka yang belakang juga. Jadi semua titik-titik jaraknya terhadap sumbu X itu dari angka yang belakang. Jadi dari sini bisa kita simpulkan jaraknya yang sama, berarti kita lihat yang angka belakangnya sama. Berarti A dan B itu sama, 3. Terus C min 4 ini juga sama, berarti C dan D
terus 0 tidak ada, 2 tidak ada, 6 ini ada. 6 sama min 6 ini jaraknya sama terhadap sumbu X. Coba kita lihat G dan I. G nya di sini terhadap sumbu X. Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk I nya terhadap sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi meskipun satunya positif, satunya negatif, itu jaraknya tetap sama. Jadi titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu X adalah A dan B, C dan D, G dan I. Sekarang nomor 2, sebutkan titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu Y. Berarti sama kayak sumbu X tadi. Kalau yang sumbu X tadi jarak terhadap sumbu X berarti angka yang belakang. Berarti kalau sumbu Y angka yang depan. Angka yang depan harus sama. Boleh negatif satunya positif, boleh satunya positif. Yang lain juga positif, boleh negatif semua. Jadi di sini A dan B sama-sama 4, berarti A dan B. Min 3,3 sama berarti C dan D. Terus 6 sama min 6 sama 6. Jadi E, G, dan I. Selain itu habis, tidak ada yang sama. Jadi titik-titik yang punya jarak sama terhadap sumbu Y adalah A dan B, C dan D, E, G, dan I. Sekarang nomor selanjutnya. Sebutkan titik-titik yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri sumbu Y. Berarti kembali ke yang tadi. Di sebelah kanan sumbu Y, berarti yang sini. Berarti di sini A, E, D, I yang sebelah kanan. A, E, D, I. Dan yang sebelah kiri G, B, C, H. Dan kembali ke yang tadi G, B, C, H. Nah ini yang sebelah kiri. Jadi jawabannya adalah titik-titik yang sebelah kanan itu A, E, D, I, dan yang sebelah kiri itu G, B, C, H. Sudah jelas? Sekarang lanjut. Berapa jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y? Dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Jarak titik E terhadap sumbu X dan sumbu Y. Titik E kita cari, berarti di sini. Jaraknya terhadap sumbu X karena dia tidak di atas atau di bawah, berarti jaraknya terhadap sumbu X 0. Kalau terhadap sumbu Y nya ini berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terhadap sumbu X nya 0, terhadap sumbu Y nya 6. Terus kita tuliskan di sini jarak titik E berarti 0 satuan dari sumbu X dan 6 satuan dari sumbu Y. Dan terletak di sebelah mana terhadap sumbu X dan sumbu Y? Terletak pada sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y. Nomor 5. Terletak pada kuadran berapakah titik-titik tersebut? Jadi sudah saya jelaskan, kuadran itu tadi ada 4. Berarti yang terletak pada kuadran 1 tadi X-nya positif, Y-nya positif. Berarti 4,3 di kuadran 1. Min 4,3 berarti X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti di kuadran 2. Negatif semua, kuadran 3. Positif, koma, negatif, berarti di kuadran 4. Nah, 6,0 karena di sini di 0 itu berarti terletak pada kuadran 1 dan 4. Coba kita lihat di bidang koordinatnya yang tadi, titik E. Nah, ini bidang koordinatnya titik E berarti di sini. Nah, di sini tadi kuadran 1, di sini kuadran 4 karena dia tidak berada di kuadran yang sini. Jadi kuadrannya itu antara 1 dan 4. Sekarang yang F itu 0,2. Jadi terletak pada kuadran antara 1 dan 2.
Yang G, min 6,6, negatif, koma, positif. Berarti terletak pada kuadran 2. K, min 4,5, negatif semua. Berarti terletak pada kuadran 3. Yang I terakhir, positif, koma, negatif. Berarti terletak pada kuadran 4. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.